Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Huwal habibul الذي ترجى شفاعته لكل يوم من الأهوال مقتحم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل يوم من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril hidayah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Suara Giri FM. Suara Giri FM. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian pagi Radio Suara Giri FM, baik yang berada di studio maupun yang berada di mana saja, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bada'ad dinul Islamu ghoriban, fasayaudu ghoriban kama bada'a." Agama Islam dilahirkan dalam keadaan asing, kemudian kelak akan dikembalikan kepada keasingan. Kalau sudah demikian, tuba lil ghuraba, sungguh sangat beruntunglah orang yang dalam keadaan asing itu. Di antara sahabat ada yang bertanya, qalu qila manil ghuraba'u ya Rasulullah. Siapakah al-ghuraba itu wahai Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati, yaitu orang-orang yang tetap menghidupkan sunnahku
dalam keadaan asing itu. Yang dimaksud asing di sini, asing yang pertama ialah belum dikenal orang. Jadi Islam itu belum dikenal orang. Disebarkan Nabi 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Dilanjutkan setelah Nabi wafat, dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Islam tersebar ke Persia, Romawi, sampai ke Asia termasuk Indonesia. Dilanjutkan oleh Khalifah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Islam tersebar ke Afrika dan sebagian Eropa. Pada abad 15 Hijriah, Islam mengalami zaman keemasan. Sehingga di Spanyol didirikan Masjid Cordova. 2/3 penduduk dunia masuk Islam. Jadi yang belum Islam itu tinggal 1/3 saja. Itu keadaan Islam pada zaman dahulu dalam keadaan asing. Kemudian asing yang kedua yang diceritakan oleh Nabi, yaitu umat Islam tersebar ke seluruh dunia, tapi sebagian umat Islam tidak mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Bahkan ada yang tidak senang dengan hukum-hukum Islam. Sebagian umat Islam tidak mengerti ajaran-ajaran atau syariat Islam. Ini asing yang kedua, yaitu sekarang ini. Beberapa contoh. 1, kalender Islam sudah asing di kalangan umat Islam sendiri. Sampai kalau ditanya sekarang ini bulan apa? Bulan menurut bulan Hijriah. Jadi urutan bulan Hijriah tidak hafal, tapi kalau bulan Masehi hafal. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, cepat. Tapi kalau bulan Hijriah, ya hafal tapi agak lama. Bahkan ada yang tidak hafal. Jadi Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, terus Ruwa itu apa Ruwa itu? Terus Ramadan, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu salah satu contoh keasingan Islam. Yang kedua, batas haram halal sudah mulai kabur. Tidak mendapat perhatian yang serius. Sehingga hal-hal yang haram diterjang saja sampai banyak terjadi. Tidak hanya minum-minuman keras, tapi narkoba dikonsumsi. Kemudian pergaulan laki perempuan sangat bebas sekali sampai terjadi perbuatan zina di mana-mana. Seakan-akan itu hal yang ringan. Padahal batas halal haram itu sangat minim sekali. Sangat sangat mengkhawatirkan sekali. Misalnya di dalam Al-Quran disebutkan wala yaghtab ba'dukum ba'duh, jangan sebagian Anda dengan sebagian yang lain saling ngerasani. Itu aja sudah haram.
Tapi kenyataannya sekarang bagaimana? Yang namanya ngerasani itu sudah menjadi bunga-bunga di mulut. Tuh, jadi hukum batas-batas haram halal itu sudah mulai kabur. Itu keasingan Islam sekarang. Lalu yang ketiga, amanat diubah jadi khianat. Seseorang diamanati oleh orang lain, maka sering amanat ini tidak dilaksanakan. Amanat harta benda anak yatim kadang disalahgunakan, dinikmati untuk diri sendiri dan keluarga. Contoh yang keempat, janji-janji pada tidak ditepati. Banyak orang janji membayar hutang pada saat tertentu tapi tidak dilaksanakan. Ini banyak sekali. Itu keasingan sekarang ini. Ukhuwah Islamiyah terkotak-kotak dalam golongan-golongan. Ya, ukhuwah Islamiyah terkotak-kotak dalam golongan-golongan. Golongan organisasi masyarakat, golongan organisasi politik, dan lain sebagainya. Terkotak-kotak. Padahal Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah saudara. Wa aslihu baina akhawaikum wattaqullah. Islahlah, bersatulah dengan saudaramu dengan dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian contoh yang keenam, silaturahim diabaikan. Silaturahim diabaikan. Kadang dengan saudara sepupu saja kadang sudah lupa, tidak saling mengunjungi. Karena apa? Karena kesibukannya, karena ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, hal itu bisa dilaksanakan kalau ada niatan kuat di dalam hati kita untuk memperdalam atau meningkatkan silaturahim itu. Kemudian syariat Islam banyak tidak diketahui, apalagi masalah hal waris. Itu banyak yang tidak diketahui oleh umat Islam sendiri. Penyelesaian waris diselesaikan di pengadilan negeri, tidak di pengadilan agama. Padahal sekarang sudah ada peradilan agama. Hukum-hukum agama sudah dibukukan. Masih Anda simak Mutiara Fajar di Suara Giri FM. Kemudian contoh selanjutnya, meninggalkan ajaran Al-Quran dan hadis. Jadi umat Islam sudah banyak yang tidak senang dengan Al-Quran, juga tidak senang dengan hadis. Ini merupakan keasingan. Ya. Jadi ini yang dimaksud Rasulullah. Ya, fasayaudu horiban kama bada'a. Maka Islam kembali pada keasingan seperti semula. Ya, jadi asing. Lalu menjauh dari ulama. Ya, menjauh dari ulama. Sehingga mereka senang berkumpul dengan orang-orang yang tidak mengerti agama daripada berkumpul dengan para ulama. Padahal hal tersebut merupakan hal yang menguntungkan apabila orang-orang Islam itu berkumpul dengan ulama, karena banyak memperoleh pelajaran-pelajaran yang penting. Bahkan kalau menjauh dari ulama, maka berarti orang Islam akan berkurang pengetahuan agamanya, bahkan akan lupa dengan kehidupan sehari-hari dengan menggunakan ajaran Al-Quran dan hadis. Itulah yang dimaksud dengan asing yang kedua.
Kalau sudah demikian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba lil huraba. Sungguh sangat beruntung orang-orang yang tetap mengharapkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat yang lain mematikan atau meninggalkan sunnah Rasul. Jadi sungguh sangat beruntung orang-orang yang dalam keadaan keasingan ini tetap menghidupkan sunnah Rasul. Contoh-contoh sunnah Rasul. Rasul itu punya sifat sidik, jujur, benar. Dalam keadaan asing seperti ini, orang kalau tetap dia itu bersifat jujur, bersifat benar, maka dia sangat beruntung sekali. Ia termasuk melaksanakan apa yang dilaksanakan, apa yang disabdakan oleh Rasul, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri fa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kamu jujur, sebab kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan itu mengantarkan manusia ke surga. Jangan sampai kita itu bersifat kebalikan. Jadi kebalikan dari jujur yaitu curang, suka bohong. Ya, iyyakum wal kadziba fa innal kadziba yahdi ilal fujur fa innal fujura yahdi ilan nar. Hendaklah kamu berhati-hati, jangan sampai bohong, sebab kebohongan itu menunjukkan kepada kecurangan itu menghantarkan manusia ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Kemudian contoh lagi, ya, orang yang menghidupkan sunnah Rasul yaitu orang yang menyampaikan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alias tabligh. Rasul itu bersifat tabligh, menyampaikan sesuai dengan sabda Nabi, balighu anni walau ayah. Sampaikan apa yang dariku walaupun satu ayat. Jadi kalau kita mengerti masalah syahadat, kita ajak teman-teman kita ya untuk masuk Islam dengan membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu berarti kita itu menyampaikan ajaran Rasul. Kalau kita mengerti doanya akan makan, kita didik anak-anak kita, murid-murid kita, ya, waktu kita beri makan, ayo berdoa lebih dahulu. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Itu menyampaikan sesuatu yang baik itu termasuk menghidupkan sunnah Rasul. Kemudian sholat berjamaah 5 waktu, itu juga sunnah Rasul. Kita ajak teman-teman kita sholat berjamaah di masjid, di musola, di surau, dan lain sebagainya. Kita ajak keluarga kita berjamaah ya, di tempat-tempat ibadah. Itu berarti kita melaksanakan sunnah Rasul, menghidupkan sunnah Rasul. Nah, setelah itu kita habis sholat itu berzikir, wirid sesudah sholat 5 waktu. Itu bisa menghapus dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih yang ada di atas lautan. Jadi membaca tasbih 33 kali, membaca hamdalah 33 kali, membaca takbir 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu menghapus dosa-dosa besar itu. Kalau sehari 5 kali kita
laksanakan itu, dzikir setelah sholat itu, maka dosa-dosa kita akan bersih, suci seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Kemudian kita kerjakan sholat-sholat sunnah rawatib sebelum dan sesudah sholat fardu dan nawafil. Sholat rawatib itu ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Yang muakkad itu 10 rakaat, yang ghairu muakkad itu 12 rakaat. Jadi 2 rakaat sebelum subuh atau sholat fajar, 2 rakaat sebelum duhur, ini yang muakkad, 2 rakaat sesudah duhur muakkad. Ya, kemudian 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Kemudian yang ghairu muakkad itu 2 rakaat sebelum duhur, ada lagi 2 rakaat sesudah duhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Suara Giri FM. Suara Giri FM. Lalu sholat nawafil juga kita kerjakan. Sholat nawafil itu sholat sunnah yang dikerjakan ya selain sholat rawatib, yang tidak mengiringi sholat fardu, seperti sholat duha, sholat witir, sholat tahajud, sholat hajat, sholat tasbih, ya, dan lain sebagainya. Itu termasuk menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita adakan tadarus, membaca Al-Quran itu setiap saat, terutama sehabis sholat atau sebelum sholat fardu, tengah malam, habis subuh, waktu duha, kita baca Al-Quran. Syukur kalau sehari itu 1 juz atau kurang dari itu, pokoknya kita membaca Al-Quran. Itu menghidupkan sunnah Rasul. Kemudian kalau ketemu dengan sesama muslim, kita musafahah. Musafahah itu bersalaman. Ya, pada saat sekarang ini ya kita ya dihimbau untuk tidak bersalaman karena masih adanya ya COVID-19 ini. Ya, jadi kalau salaman cukup dengan mengatupkan 2 telapak tangan, lalu mengucapkan Assalamualaikum. Itu termasuk menebarkan salam. Ini sunnah Rasul. Afsus salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Tebarkan salam atas orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Kalau ketemu orang, ucapkan Assalamualaikum. Aturannya memberi salam ini orang yang dewasa, orang yang muda menyampaikan salam kepada yang tua, ya, kelompok besar memberi salam pada kelompok yang kecil, orang yang berdiri memberi salam kepada orang yang duduk, begitu. Orang yang naik kendaraan memberi salam kepada orang yang berjalan. Kemudian senang menghadiri majelis taklim. Idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Apabila kamu melewati kebun surga, maka mampirlah dan nikmatilah. Sahabat ada yang tanya, ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa kebun surga itu wahai Rasulullah? Riyadul jannati khilaqud dzikri. Kebun surga itu yaitu kalau ada satu tempat yang tempat itu ditempati untuk kelompok dzikir, maka tempat itu sekarang menjadi kebun surga. Seperti di radio Suara Giri ini sekarang sedang kita tempati untuk pengajian, termasuk
khilakud dzikri, maka disulap oleh Allah jadi kebun surga. Selanjutnya termasuk menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengadakan tahlil, istighosa, baca sholawat Nabi, itu termasuk menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, baik yang berada di studio maupun yang berada di mana saja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ya, kita termasuk menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apabila kita melaksanakan dzikir-dzikir yaumiyah, dzikir sehari-hari seperti yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tidur kita baca Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan namamu ya Allah aku hidup, dan dengan namamu ya Allah aku meninggal. Bangun tidur kita baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami ya, dan mematikan kami, dan kepada Allah lah kita kembali. Habis itu supaya kita tidak terkena gangguan makhluk halus, gangguan makhluk kasar, gangguan penyakit, maka kita membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Jadi Bismillahi, dengan nama Allah, la yadurru ma'asmihi syai'un, tidak membahayakan bersama asma Allah sesuatu, fil ardi, yang ada di dalam bumi, wa fis sama, dan yang berada di dalam langit. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Masih Anda simak Mutiara Fajar di Suara Giri FM. Lalu memakai pakaian, waktu memakai pakaian berdoa, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon padamu dari kebaikan pakaian yang saya pakai ini dan kebaikan bahan yang dipakai pakaian ini, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan bahan yang dipakai dalam pakaian ini. Nah, jadi kita insya Allah dalam berpakaian itu selamat karena berdoa. Selanjutnya waktu berkaca juga berdoa lagi. Allahumma kama hasanta khalqi wa hassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau baguskan pakaianku, kamu baguskan rupaku, maka baguskanlah akhlakku. Jadi selain rupanya dibuat ganteng, dibuat cantik, juga kesopanannya ganteng dan cantik juga. Itu menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian keluar rumah, waktu keluar rumah kita baca Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Bismillahi, dengan nama Allah, tawakkaltu, aku tawakal 'alallah, kepada Allah, wala haula, tidak ada daya, wala quwata,
dan tidak ada kekuatan illa billahil alil azim selain daya dan kekuatan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Kemudian masuk masjid, kita berdoa dengan kaki kanan lebih dahulu. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, bukalah untukku pintu-pintu rahmat. Kalau keluar masjid, kaki kiri dulu sambil berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan segala puji bagi Allah Rabbil alamin, Tuhan seluruh sekalian alam. Allahumma inni, sesungguhnya aku a'udzu berlindung bika kepadamu minal iblisi wa junudihi, dari gangguan setan dan tentaranya. Sebab orang keluar dari masjid itu selalu diikuti oleh setan. Nah, kemudian oleh setan digoda, dirayu supaya manusia itu tidak kembali ke masjid lagi. Jadi kita berdoa seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma inni a'udzu bika minal iblisi wa junudi. Kemudian syiar atau sunnatur rasul yang selanjutnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Jangan lupa kita berbakti kepada kedua orang tua. Jangan sampai melawan orang tua, durhaka kepada orang tua, tidak minta persetujuan orang tua, jangan sampai tidak membuat ridho hati orang tua. Sebab doa orang tua itu sangat penting sekali untuk kita. Sehingga dengan doa orang tua maka kita akan bisa mencapai segala sesuatu yang kita inginkan. Itulah sebabnya Rasulullah SAW bersabda, ridallahu fi ridal walidaini wa suhtullahu fi suhtil walidain. Kerelaan Allah tergantung kepada kerelaan kedua orang tua. Kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan kedua orang tua. Nah, karena itu kalau kita waktu hidup di dunia ini orang tua masih hidup, cepat-cepatlah mohon maaf atas kesalahan kita. Ya, kemudian kalau sudah meninggal dunia, kita doakan orang tua agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berusaha untuk selalu mendoakan kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Itu termasuk menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau itu semua kita laksanakan, kita termasuk al-ghuraba. Al-ghuraba itu orang yang hidup dalam keadaan keasingan, tetap menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh Rasulullah dikatakan tuba lil ghuraba, sungguh sangat beruntung orang-orang yang dalam keadaan asing itu tetap menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suara Giri FM. Suara Giri FM. Mudah-mudahan kita semuanya ini diberi kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita semuanya ini bisa menghidupkan sunnah Rasul. Maka kita ini digolongkan oleh Rasulullah termasuk al-ghuraba. Allahumma amin. Untuk itu marilah kita panjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa khiftal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Rabbana tamim bil khair. Allahumma asrif anna su'a bima syi'ta fa kaifa syi'ta innaka lama tasya'u qadir. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa atinal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.